kemudian dari aba tersebut diberikan kepada kita sebagai lulusan pasca. Maka ya anak pasca ya harus lulus pasca karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ya, seperti itu. Welcome to Ilin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menyaksikan podcast Ilin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sebagai host VIP Virtual Ilin Podcast. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu VIP Virtual Ilin Podcast. Ilin Podcast adalah suatu tayangan yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pasca, berkaitan dengan Ilin Pasca, yang dimana akan membawakan narasumber-narasumber yang istimewa seperti kepala daerah Ilin dari awal sampai saat ini atau alumni-alumni dari Ilin Pasca. Untuk itu malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ustadz Abdul Salam. Selamat malam Ustadz Abdul Salam. Selamat malam. Ya, selamat datang di VIP Virtual Ilin Podcast. Ya, selamat datang juga. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar untuk hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi saya di depan tayangan sudah menjelaskan apa itu Virtual Ilin Podcast. Jadi untuk selanjutnya bisakah sampai ceritakan sedikit mengenai pasca saat ini, yang lebih khususnya bagaimana Ustaz? Ya, pasca. Kalau ditanya pasca seperti tadi yang dijelaskan oleh host ya, bahwa pasca itu ya sangat istimewa sekali, yang mana usianya itu kurang lebih sekitar 17 tahun lebih. Jadi sudah bahasanya manusia itu sudah usia dewasa, sehingga menurut kami pribadi, kami sebagai kepala daerah Ilin Pasca khususnya sangat tertantang sekali ada di Ilin dengan jumlah penduduk lebih banyak. Pastinya banyak sekali tugas yang perlu kami laksanakan. Itu Ilin bagi kami atau Pasca khususnya. Jadi gini Tat, saya sendiri sebelum masuk asrama Ilin Pasca, saya menganggap bahwa Pasca ini sebuah cita-cita gitu Tat. Jadi saya sebelum masuk asrama Pasca kayak ngelihat wah anak Pasca kayaknya keren gitu Tat, bawa kitab-kitab gede. Akhirnya saya jadi punya acuan buat sampai asrama Ilin Pasca gitu Tat. Ya itu aslinya persis dengan kami dulu ketika masih latih. Jadi waktu itu kami ketika berada di Amsilati dulu kan ya sama sekarang tempat di aula itu atau makwa sekarang itu. Jadi dulu ketika masih Amsilati itu kami ketika ada ustadz pasca, ustadz sepuh itu terhentak dalam pikiran kami, kapan ya saya bisa seperti mereka. Ternyata ya takdir Tuhan menyatakan bahwa kami sudah bisa lulus, kemudian apalagi menjadi pengurus Ilin Pasca. Itu sudah suatu anugerah yang luar biasa bagi kami pribadi. Dilihat dari usianya Pasca yang menginjak 17, ya Pasca usianya sebenarnya usianya 17 sama usianya kayak saya 17 tahun. Tapi kalau saya rasa Pasca yang lebih tua gitu Tat. Kayaknya Pasca lebih luar biasa gitu Tat, lebih keren. Kenapa gitu ya Tat? Padahal saya 17 tahun masih kayak begini, masih nggak jelas Tat. Iya, karena banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari Pasca, terutama ketika kita melihat alumni Pasca yang sudah luar biasa, kita melihat ada di luar negeri dan sebagainya, sehingga seakan-akan kita menganggap Pasca itu jauh usianya lebih daripada 17 tahun, melihat alumni yang sebegitu banyak dan eksistensi mereka di luar negeri dan sebagainya. Jadi mungkin itu maksudnya pandangan kita kenapa melihat Pasca itu kayaknya lebih tua daripada fakta yang ada kan. Iya. Pasca lebih tua dari usianya sendiri gitu. Malah bisa dikatakan Pasca lebih purba Tat. Pasca lebih purba. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas keadaan Pasca yang sekarang Tat. Setelah ini udah berjalan hampir setengah tahun ya Tat. Iya, pengabdian kepengurusan sekarang ya. Dimulai dari kami jadi kepala daerah sekitar sudah hampir 6 bulan lebih lah, setengah periode, karena nanti pengabdian itu kan 1 tahun, kontraknya 1 tahun. Kontraknya 1 tahun. Jadi setelah Pasca dipimpin oleh Ustadz Isbullah dari mulai
pasca dicor ya kan, dimulai dari ya kelihatan mulai dari pasca dicor terus sampai kemarin pergantian, perubahan yang signifikan, perubahan yang jelas tuh udah saya rasakan terlihat banget gitu di pasca, kayak diantaranya apa namanya pergantian tata letak antara Wustu dan Ulia, terus yang lain-lain. Nah yang terbaru ini ada Hilpem, Himpunan Lajnah Pasca Amsilati. Jadi saya ingin nanya diantaranya kayak gini Tat. Alasan kenapa sampai membentuk tim Lajnah Pasca Amsilati, tujuannya untuk apa tadi ini Tat sebelumnya? Saya penasaran sebenarnya Tat. Hilpem ya aslinya sudah kami jelaskan kepada anak-anak pasca dan sebagainya kenapa sih ada Hilpem, atau tadi disingkatan dari Himpunan Lajnah Pasca Amsilati. Lajnah itu kan bermakna tim. Jadi melihat dari perkembangan pasca yang semakin hari semakin baik dan wah ini benar-benar di pasca Bang. ya ini kan ya, teman-teman, ini kan sudah bukti bahwa suaranya ini sudah menunjukkan bahwa ini pasca kan gitu. Iya wah ini memang bersyutingnya benar-benar di pasca nih teman-teman, jadi jangan pokoknya keren banget deh. Ya karena kalau memang jam sekarang ini kan kita jam musyawarah, sehingga ya bunyi-bunyi suara seperti itu hal yang biasa. Iya. Ya masalah tadi pertanyaan masalah pertanyaan tadi Hilpem atau Himpunan Lajnah Pasca Amsilati itu ya terinspirasi dari perkembangan pasca yang semakin hari semakin baik, semakin mengganti kepala daerah semakin berkembang. Hingga kalau kita kemarin aslinya lajnah itu sudah ada, antara lain ada Lajnah Falakiyah, kemudian Lajnah Al-Quran. Kemudian kita kemarin ini terbaru ini kita membuat tim yaitu bermakna lajnah bernama Lajnah Asanid, di mana tim itu nanti akan kita mengumpulkan sanad-sanad kitab-kitab yang kita ajari, tapi sanad itu sambungnya kepada pengasuh atau abayai. Maka ini sedikit curhat ya. Ketika kami kemarin membuat suatu sanad itu mengumpulkan beberapa sanad kitab-kitab yang diajari di Mading, yang kita sambungkan sanadnya melalui Abah ke Basahan Mahfud, Basahan kepada Sayyid Al-Fadani. Kemudian tim itu mencoba menyuankan kepada pengasuh. Kemudian alhamdulillah tanggapan dari pengasuh itu sangat luar biasa. Beliau sampai curhat dulu ketika di pondok beliau, ketika di mana pondoknya Basahan, di Kajen ya, Di Kajen. Jadi beliau itu sempat menyampaikan bahwasanya kan dulu itu saya pernah menjadi ketua sanad, sehingga beliau menyampaikan bahwa sanad yang ada di Basahan Mahfud itu sudah diamkan kepada saya, kata Abah. Kemudian dari Abah tersebut diberikan kepada kita sebagai lulusan pasca. Maka ya anak pasca ya harus lulus pasca, karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan kan seperti itu. Di antaranya bisa dapat sanad itu, sanad yang memang nanti jalurnya dari Abah, kitab-kitab yang diajar seperti itu. Dari situlah kemudian kita ada Lajnah Asani, kemudian ada Lajnah Taklif kan gitu. Kemudian ada Lajnah Basul Masail, sehingga saya kira itu butuh diwadahi lebih rapi lagi. Ya kami pikir bagaimana kita buat suatu organisasi tersendiri yang nanti fokusnya dalam dunia keilmuan seperti itu, maka kami singkat Hilpem. Ya seperti itu. Latar belakang dari berdirinya Hilpem atau Himpunan Lajnah Pasca Amsilati. Ya. Jadi latar belakang berdirinya Hilpem juga keren sih dan menurut saya luar biasa. Jadi selanjutnya karena salah satu keunggulan lulus pasca itu dapat sanad-sanad yang langsung yang langsung mutasil sama Abah gitu ada. Jadi kan sekarang jadi teman-teman saya banyak yang duluan belum lulus pasca. Jadi menurut sampean gimana tuh Tat? Jadi apa ada wasiat? Ada wasiat. Ya apa ya? Kalau ditanya kenapa kok kita harus lulus pasca? Ya aslinya bukan hanya kita nanti mendapatkan sanad, karena nanti keilmuan itu lebih utama kan. Aslinya kami pribadi dulu sempat berpikir ketika kami di Toharoh di Ubudiyah, itu pesan guru-guru kami ketika dulu di kampus itu cuma satu, Kang, Anda harus lulus pasca. Mungkin itu yang dirasakan Anda kan selaku sekarang masih santri pasca kan gitu. Ya, kenapa sih Ustadz kampus itu selalu motivasinya harus lulus pasca? Sehingga waktu itu kami tidak sempat berpikir ya sudah, yang penting apa yang dikatakan guru saya sudah kita perjuangkan. Sehingga
lambat laun kita perjuangkan, saya naik ke ubudiyah naik ke muamalah, munakahah, jinayat sampai tafsir. Akhirnya kami sempat berpikir, kenapa sih guru-guru kampus itu sangat memotivasi sekali seluruh anak pasca untuk lulus pasca sendiri. Maka saya teringat waktu itu pernah baca suatu cerita, kisah nyata. Jadi kenapa kok kita harus menyelesaikan keilmuan dari satu guru duluan sebelum pindah ke guru yang lain. Jadi ada cerita seperti ini. Waktu itu saya baca, ini ya kisah nyata. Di salah satu pondok pesantren itu ada seorang santri yang sowan kepada kiainya. Waktu itu sowan, dia ingin atau pindah sebelum lulus, ataupun dia ingin mengaji pasanan, bahasanya gitu. Sedangkan di pondok itu masih belum libur. Santri tersebut izin kepada kiainya, wahai kiai, saya minta izin mau mondok di situ sementara. Sedangkan waktu itu posisi pondoknya belum libur. Maka yang disampaikan kiainya itu sangat menarik sekali bagi saya. Jadi nasihat kiainya itu kepada seorang muridnya, wahai muridku, mencari ilmu itu bagaikan kita itu menunggu buah jatuh dari pohon. Dan pohon itu ibarat pondok pesantren, dan setiap pohon sudah ada penunggu masing-masing. Kalau kamu pindah ke satu pohon, sedangkan di pohon itu kamu belum mendapatkan buahnya, sedangkan di pohon yang lain sudah ditunggu yang lain kan gitu. Maka yang ditakutkan apa? Di pertengahan nanti buah yang aslinya itu jatuh, kemudian mau pindah ke pohon selanjutnya sudah jatuh. Maka yang ditakutkan apa? Kita sebagai santri tidak mendapatkan apa. Jadi secara kisah seperti itu. Nah, kita selaku yang murid, selaku pencari ilmu, kita selesaikan satu dulu, kemudian baru pindah pondok yang lain. Ya, sehingga tadi itu diumpamakan seperti orang yang menunggu buah jatuh dari pohon masing-masing, dan setiap pohon itu ada penunggunya kan gitu. Setiap pohon ada penunggunya. Ya, logikanya gini. Ibarat kita sekarang kan ada di Darul Falah, itu mau tidak mau itu kan sudah kehendak Tuhan kan gitu. Iya. Kehendak Tuhan, ya pastinya apapun yang diberikan Tuhan sama kita harus kita syukuri. Ya contoh kan gini, Anda sekarang di depan Anda ada minuman hawi. Kemudian di sini ada jus. Kira-kira andai kata nanti Anda yang mempersembahkan minuman tersebut kepada saya, kok saya malah memilih minuman yang lain, kira-kira Anda tersinggung atau tidak? Ya, tersinggung kan? Agak bingung kan? Ya tersinggung lah malah yang lain ya kan. Iya. Ya makanya kita syukurinya dengan apa? Dengan cara menyelesaikan metode yang telah ada. Setelah itu ya silahkan mau pindah kemana-mana kan seperti itu. Itu salah satu cara syukur kita dalam menikmati keilmuan. Sehingga yang ditakutkan ketika kita tidak syukur ya, akhirnya nanti nikmat itu disambut. Kemungkinan besar kan seperti itu. Ya itulah kenapa motivasi kita sebagai santri pasca itu harus lulus. Adapun kalau ditanya berat ya mencari ilmu itu memang berat kan seperti itu. Ya. Jadi yang saya tahu sampean pernah bilang ini jangan mati sebelum lulus pasca. Ya itu kan bahasa paling radikal lah maksudnya. Karena hanya ingin memberikan motivasi, bukan berarti nanti ketika saya nggak mati akhirnya nggak lulus pasca. Hanya itu sebagai motivasi supaya anak-anak itu kuat di pasca, supaya dia bisa lulus pasca, bisa wisuda di Pesanggerahan kan, itu kan suatu yang luar biasa. Sehingga nanti ketika dia kembali lagi ke pondok ini main-main kan dia sudah merasa saya sudah pede kan gitu, karena sudah lulus. Ya jadi dari mendengar cerita-cerita dari alumni juga begitu, lulus pasca itu enak. Jadi soalnya kalau main kesini lagi tidurnya bebas mau di mana aja. Tidurnya di kantor pusat. Kalau belum lulus pasca mentok-mentok di RJ ya. Tapi kalau sudah lulus pasca mau di pusat mau di daerah manapun sudah bisa berkuasa ya. Iya gitu. Ya dari ceritanya begitu memang. Jadi menarik memang, saya juga pengen main sini tidur di mana aja gitu. Iya. Ya asik. Selanjutnya kita akan lanjut membahas setelah HILPM tadi yang hal baru dari pasca, terus kenapa kita harus lulus pasca, terus selanjutnya ini dari pengalaman saya pribadi jadi jadi apa yang selama ini saya rasakan itu. Jadi di atas di SMA Ulia di SMA Ulia itu ada dua golongan golongan mustaqim, golongan modern. Jadi golongan mustaqim ini ada kalanya dia asik, ada kalanya dia asik dimintain tolong mau, ada kalanya dia egois. Jadi yang lebih dominan dari golongan orang-orang mustaqim itu
lebih ke nggak mau tahu alias egois. Jadi saya minta tolong belajar. Tolong ajarin Pak Roy. Ya, tar dulu. Saya masih ada urusan Jadi apa ya, kurang sifat sosialnya kurang. iya, sifat sosialnya kurang. Jadi yang lebih saya heran, kenapa orang-orang yang mustaqim makannya pakai piring saya tuh bingung serius kenapa kok nggak mau kayak yang lain aja gitu Nah, jadi yang pengen saya obrolkan sama-sama itu diantara orang-orang yang memiliki sifat egois dalam keilmuan itu menurut sampean kayak gimana Ya, egois itu kan individual. Dalam artian kita nggak bisa orang yang rajin belajar kemudian dikatakan egois, kan seperti itu. Jadi kan terkadang ada anak beranggapan anak-anak sekarang yang pintar naik, yang rajin cepat naik, seakan-akan egois. Itu menurut saya itu hanya khayalan mereka saja. Karena gini, kalau kita berbicara egois itu ya seperti tadi, itu individual. Maka ketika kita semakin cepat naik itu semakin baik menurut saya. Walaupun nanti dia akan tertinggal, meninggalkan teman-teman sekelasnya. Karena mencari ilmu sendiri itu yang mulai dari kecil kan kita sudah diajari bagaimana sih tujuan mencari ilmu. Yang pertama ya tidak diragukan lagi lah, kita pertama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian baru kita menghilangkan kebodohan. Kebodohan itu bukan hanya kebodohan diri kita sendiri, tapi kebodohan umat. Nah, itu kan berarti ketika semakin kita belajar, kira-kira semakin egois atau tidak? Karena tujuannya tadi menghilangkan kebodohan umat. Sedangkan yang ditinggal cuma satu kelas, tapi tujuannya bagi seluruh umat. Itu kan malah lebih peduli kan daripada orang yang tinggal di kelas saja. Karena niatnya nggak mau saya terpisah dengan teman-teman saya. Logikanya gini loh. Andai kata hal seperti itu dibilang egois, kita ini sudah meninggalkan orang yang paling berjasa dalam hidup kita gara-gara kita mencari ilmu. Siapa? Ya, orang tua. Iya kan iya. Maka logikanya ketika orang itu dikatakan egois ketika fokus dalam mencari keilmuan, kemudian nggak bareng setelah dan sebagainya, ya makanya harusnya semua santri itu dibilang egois. Kenapa? Meninggalkan orang yang paling berjasa, yaitu orang tua. Jadi ya egois itu menurut saya individual. Ya terkadang ada yang secara dohirnya dia hidupnya sosial, membantu dan sebagainya, tapi aslinya dia punya kemauan sendiri. Itu malah tetap egois, walaupun secara kenyataannya kelihatannya dia memang berbaur dengan orang banyak dan sebagainya. Ada yang kelihatannya dia fokus belajar saja, secara penglihatan dia egois, tapi secara nurani dia hanya untuk mempersembahkan ilmunya nanti untuk orang banyak. Itu kan lebih peduli daripada orang dia biasa ya. Kan seperti itu sih. Jadi pandangan egois itu individualis, tidak bisa dibatasi dengan kelihatan secara pergaulan dan sebagainya. Ini nggak bisa langsung divonis, nggak bisa divonis. Tapi menurut sampean sifat egois itu harus nggak sih, maksudnya ya, ada egois tertentu nggak sih, Ya egois itu kan terkenal bahasa istilah kita sama teman-teman itu kan mementingkan diri sendiri. Ya sedangkan kita dalam keilmuan dan sebagainya dilatih untuk bagaimana kita memikirkan orang banyak kan. Maka bahas abayai kan yang paling disampaikan kepada murid-muridnya, nasihat yang paling kami ingat bersama kan khairun nas yang fa'hum linnas, paling baik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi ya kita ya sekarang ya karena kita sudah dilatih seperti itu, ya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita ya jangan terlalu memikirkan diri sendiri ya. Sehingga kalau kita memikirkan orang lain, insya Allah diri kita akan ditanggung langsung kan oleh Tuhan yang seperti itu. Jadi kalau kita selalu hidup dengan diri kita sendiri, maka kita akan susah dengan masalah diri kita sendiri. Iya. Kunci kebahagiaan bahasa apa? Memberi dan melayani. Ya iya, walaupun kita belajar secara individual, tapi kita harus niat melayani umat kan gitu. Jangan sampai nanti niatnya mencari ilmu supaya nanti saya dikatakan alim dan sebagainya, itu pun secara iman nggak boleh. Jadi kan itu bukti bahwasanya kita diajari untuk peduli kepada orang. Iya, seperti itu. Ya, baiklah. Ya maksudnya kan ini kan sekedar beberapa pertanyaan yang masih ada di pikiran saya gitu. Jadi diantaranya begitu, juga dari obrolan teman-teman saya juga rata-rata begitu. Ya, di samping kita ngobrol seperti itu, aslinya kita kan
sekarang ya, contoh yang paling tadi yang disampaikan kan ada SMA Ulia, atau mungkin orang yang menonton ini kan nggak tahu. Iya. Jadi pasca sekarang itu ada 2 kompleks biasanya kan gitu. Ya, ada kompleks Usto, ada kompleks Ulia. Kalau Ulia kan terkenal dengan Calawas kan, sampai ada kaosnya kan, ya, SMA Calawas. Ya aslinya kenapa sih kok kita sebagai kepengurusan kok mempunyai kebijakan seperti itu? Karena kita hanya melihat kondisi dan situasi itu kan selalu berkembang. Contoh ketika saya dulu masih Tohara, santri pasca paling berapa sih? Masih 100, 200. Sehingga santri pasca dengan seperti itu pengurus 20 sudah lebih-lebih kan ya. Dan kan sekarang santri pasca sudah berapa? Udah 600 mungkin ya. Iya, 600-an ya kurang lebih ya. 600. Sehingga secara kalau kita pikir pengurus 20 orang ngurusin 600 itu bisa maksimal atau tidak? Jangan kan masalah nanti bimbingan keilmuannya, masalah ngobrol saja itu bisa 1 jam, 1,5 jam. Kan ya? Sehingga dengan apabila kita fokuskan dalam satu tempat yang kita khawatirkan banyak waktu yang terbuang. Akhirnya kita memilih suatu penerapan nanti yang fan ubudiyah Toharoh itu di Usto, kemudian fan muamalah ke atas nanti di satu sisi itu. Tapi di satu sisi ya supaya nanti, karena memang anak kecil dengan anak yang agak dewasa kan pendidikan itu beda kan. Ya kayak Anda lah sudah umur berapa? Ya 17. Itu kan masa-masa SMA. Kira-kira Anda dididik dengan anak model MTS itu cocok apa tidak? Ya kurang cocok ya. Makanya kan dengan adanya pemisahan tersebut nanti program berbeda dan nanti sistem pendidikan berbeda. Ya contohnya sekarang nih kuliah ada program apa itu? Jurusan ya. Sehingga nanti santri pasca yang masuk kuliah itu bisa mengambil suatu jurusan yang dia senangi. Contoh Anda senang sejarah, akhirnya kita kasih wadah semacam bagaimana kursus sejarah. Nah, lumayan, mulai dari muamalah sampai tafsir kok sejarah terus. Insya Allah ahli sejarah. Adapun Usto kan agak dikekang, agak dipaksa. Karena anak kecil kan pikirannya kemana-mana. Kalau nggak dipaksa kan nanti akhirnya nggak naik. Ya salah satunya kenapa sih adanya pemisahan antara Usto dan Ulia, ya salah satunya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Sekarang di Ulia itu ada jurusan 3 jurusan ya tadi yang dibuka kemarin, ada jurusan Nahwu, Sejarah, sama usul fikih. Kenapa cuma 3 tadi? Kenapa ya, itu nggak kan bisa ada jurusan-jurusan lain? Aslinya ada banyak rencana itu, ada hadis. Cuma kan untuk pertama kan yang penting mulai dulu, nanti perkembangan biar orang setelahnya. Nanti kita mulai dulu walaupun nanti cuma 3 jurusan. Nanti untuk melengkapi jurusan yang lain biar nanti generasi selanjutnya. Untuk narik peminat, penting anak-anak tahulah dulu bagaimana saya itu bakatnya di mana. Walaupun nanti secara pendidikan pagi kan kita menyeluruh, kita harus menyelesaikan SKS sampai nanti wisuda. Cuma nanti ketika di malam hari kan ada ilmuwan khusus yang kita fokuskan supaya nanti ketika pasca itu lulus anak-anaknya adalah ketika kita nyari ahli nahwu ya ada, ketika kita ini yang usul fiqh, ahli usul fiqh ada, Kang Anwar ahli hadis itu kan kelihatannya keren. Kan ya? Ahli, udah dicap ahli tat. Iya. Ya amin saja kan doa. Iya. Iya kelihatan. Jadi lulusan pasca, jadi apa namanya tat? Harapannya adanya jurusan itu semoga nanti ada lulusan pasca itu punya ahli di bidangnya masing-masing gitu tat. Harapannya seperti itu. Yang penting kan harapan dulu. Iya. Harapan dan pastinya kan amal nyata. Ya dengan adanya program seperti itu. Dengan adanya program baru yang keren. Jadi lebih pasca selanjutnya semakin tahun semakin bertambahnya usia, pasca semakin berkembang, semakin keren luar biasa. Ya jadi teman-teman yang baru gabung di podcast ini di skip sampai tengah-tengah. Nggak tahu. Jadi sebelumnya memang pasca ini di bawah di genggaman tangan Ustaz Abdul Salam ini memang memiliki banyak sekali perubahan, memang luar biasa teman-teman. Karena waktunya durasinya hampir habis, maka ada satu pertanyaan dari anak pasca Tat. Jadi satu pertanyaan khusus. Bunyinya begini Tat.
By the way, bangunan pasca atas kapan selesai Nat? Ya, bangunan ya. Memang benar pasca sekarang lagi kritis tempat ya. Iya, Sampai Kak. aula dijadikan kamar. Aslinya ya secara pribadi kami sebagai kepala daerah ya pengen sekali mempercepat bangunan yang ada. Cuma kalau kita lihat ya pondok pesantren Darul Falah itu masalah bangunan sangat cepat sekali. Iya. Sampai satu kali proyek itu bisa 3 tempat, 4 tempat. Iya. Sehingga kami biasa sudah datang ke tukang proyek bangunan, ayo kapan. Cuma kembali lagi kita ya belajar tahu diri lah, karena memang banyak hal yang perlu diprioritaskan daripada pasca. Ya kita sabarnya harus di situ, walaupun nanti tetap kami usahakan. Karena ya nanti kalau alumni sono 2 tahun nggak kesini, insya Allah kaget. 2 tahun sampai 3 tahun nggak main ke Darul Falah, main ke sini sudah bangunannya kemana? Mana kan? Banyak. Ya luar biasa memang abah. Ya baiklah, terima kasih Ustaz Abdul Salam telah berkenan hadir di VIP Virtual Ilin Podcast pada kesempatan kali ini, Tat. Terima kasih karena waktunya sudah cukup, maka akan saya cukupkan pula perbincangan kita pada malam hari ini. Jadi untuk selanjutnya buat teman-teman penonton VIP, selanjutnya tayangan-tayangan podcast selanjutnya akan tetap menceritakan bagaimana perjalanan pasca dari awal sampai saat ini dan cerita-cerita menarik lainnya dari tokoh-tokoh pasca. Baiklah, kita akan tutup. Terima kasih Ustaz Abdul Salam sudah datang. Bu Salaman dah. Covid. Oh iya, Covid. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk menonton tayangan ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Soal Nabi Muhammad.